Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang bekerja sebagai kurir pengantar paket. Hingga suatu saat kurir ini terlibat kasus yang membuat dirinya harus berhadapan dengan seorang polisi korup di Seoul. Seperti apa kisahnya? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sosok wanita muda bernama Ehan yang berprofesi sebagai karyawan tempat barang rongsokan biasa. Diam-diam bekerja sebagai petugas pengiriman yang menangani permintaan pengiriman yang tidak biasa. Ia bekerja di bawah perusahaan milik Mr. Baek. 나 오늘 약속 있는데 사장님이 운전대 좀 잡아주시면 안 될까 오랜만에? Suatu hari, Mr. Baek mendapatkan telepon dari calon pelanggan untuk dijemput di Hotel Superior pukul 21.30. Kemudian Mr. Baek memberikan orderan ini ke Ehan untuk dijemput. Setelah bernegosiasi sebentar, akhirnya Ehan pun berangkat. Setelah tiba di hotel, pelanggannya kaget karena penjemputnya seorang wanita. Karena tidak ada waktu lagi, pelanggan itu langsung naik. Ternyata pelanggan ini sedang dikejar-kejar dengan orang. Setelah berhasil lolos dari kejaran itu, pelanggan memberikan tips kepada Ehan. 네 이력서가 왜 되노? 야. 잘 쓸게요. Scene berpindah ke kantor Mr. Baek, di mana mereka semua sedang mengadakan acara makan malam bersama. Diperlihatkan juga Afis, pria India yang sudah lama menjadi asisten Mr. Baek di sana. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan kediaman Kim Do-sik, di mana Do-sik yang sedang bingung mencari sesuatu di rumahnya. Tiba-tiba anaknya Sewon memanggil ayahnya yang melihat televisi terdengar memberitakan tentang dirinya. Do-sik adalah mantan atlet bisbol profesional yang bekerja sebagai broker perjudian olahraga. Do-sik diduga melakukan praktek kolusi dengan pemerintah. Mendengar berita itu, Do-sik langsung mematikan televisinya. Mendengar kejadian itu, Do-sik langsung berniat kabur ke luar negeri bersama anaknya. Malam harinya terlihat Do-sik sedang menemui seseorang untuk membuatkan paspor untuk dirinya. Tetapi temannya menyarankan agar Do-sik kabur memakai jasa pengiriman paket milik Mr. Baek. Dan akhirnya Do-sik pun bersedia. Kemudian kita pindah ke tempat Keon-pil. Keon-pil adalah polisi korup yang menangani sekaligus membacking semua perjudian-perjudian di kota Seoul. Karena berita Do-sik sudah tersebar, maka Seon-pil pun segera pergi ke kantor Do-sik untuk mengambil semua uang yang ada sebelum Do-sik terciduk. Tetapi uang tersebut sebelumnya sudah diamankan oleh Do-sik. 300억쯤 됩니다. Kita pindah ke Do-sik yang sedang berada di dalam mobil bersama So-won, anaknya. Kemudian Keon-pil menghubungi Do-sik untuk meminta uang yang dibawa Do-sik. Tetapi Do-sik justru tidak mau memberikan uang itu. Esok paginya di tempat Mr. Baek, terlihat Mr. Baek sedang memberikan orderan untuk menjemput Do-sik dan So-won di lapangan baseball Seoul dan diantarkan ke pelabuhan Pyongyang. Setelah persiapan sudah oke, Ehan pun langsung berangkat. Kita pindah di titik penjemputan Do-sik, di mana Do-sik dan So-won sedang asik makan malam bersama. Tiba-tiba sebuah mobil memasuki area lapangan bisbol. Mengira itu adalah Ehan yang mau menjemput mereka, Do-sik pun keluar dan ternyata itu adalah Seon-pil.
Lalu Doi-sik segera menyuruh So-won untuk berlari ke titik penjemputan Ehan di belakang lapangan. Dan So-won pun berangkat dengan membawa kunci rekening dan tas berisi uang. Dan setelah itu Doi-sik pun disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Seon-pil. Pindah di mobil Ehan yang sudah lama menunggu akhirnya melihat So-won datang dan meminta Ehan segera membuka pintunya. Setelah So-won memberikan kode penjemputannya, akhirnya Ehan pun membukanya. Melihat anak ini dikejar orang, Ehan langsung berusaha untuk kabur dan akhirnya berhasil. Kemudian Ehan memarkir mobilnya dan langsung pergi meninggalkan mobil dan So-won. Setelah berjalan jauh, ternyata So-won terus mengikuti Ehan dari belakang. Karena So-won membawa uang yang banyak sehingga mau tidak mau Ehan pun membawa So-won untuk pergi. Kemudian Ehan membawa So-won ke teman Mr. Baek untuk dititip dengannya. Setelah meninggalkan So-won di tempat orang itu, tiba-tiba terbersit rasa kasihan kepada So-won dan akhirnya Ehan pun kembali ke tempat orang itu dan mengambil So-won kembali. Kemudian kita pindah ke kantor polisi di mana Seon-pil merekayasa kematian Doi-sik dengan menyebutkan bahwa Doi-sik dibunuh oleh Ehan dan menculik anak Doi-sik dengan menggunakan mobil BMW bertipe lama. Kemudian Ehan menyewa sebuah hotel di Seoul untuk beristirahat bersama So-won. Terlihat Ehan membiarkan telepon hotel tetap terbuka dan berniat mau pergi membeli makanan. Kita pindah ke tempat Ji. Terlihat Sohan tangan kanan Seon-pil yang sedang menghajar Ji karena telah membuatkan paspor untuk Doi-sik. Dan akhirnya Ji mengatakan bahwa Doi-sik pergi menggunakan jasa pengiriman paket milik Mr. Baek dan membocorkan modus pengantaran itu sehingga tidak mudah dilacak. Kemudian kita melihat Ehan yang sedang mencuri sebuah mobil untuk dipakai. Di hotel, So-won sedang menonton televisi melihat berita tentang kematian ayahnya. 아빠 죽었대요. Kemudian orang Seon-pil mendatangi hotel tempat Ehan menginap. Melihat orang itu memasuki kamar Ehan, Ehan langsung kabur bersama So-won. Ehan dan So-won kabur dari hotel dengan cara menyamar sebagai cleaning service hotel. Apesnya, saat di lift dia bersamaan dengan Seon-pil. Dan akhirnya Ehan pun dapat kabur dari Seon-pil. Kita pindah di kantor polisi, di mana Seon-pil melacak data Ehan. Ternyata Ehan selama ini tidak punya catatan kriminal selama ini. Tiba-tiba Myung datang. Myung ini ditugaskan oleh kantor pusat untuk datang menyelidiki kasus Doi-sik dan mendampingi Seon-pil dalam bertugas. Kehadiran agen NIS ini tentunya tidak disukai oleh Seon-pil, mengingat Seon-pil juga terlibat dalam kasus ini. Kemudian kita diperlihatkan Ehan yang mencoba mencari ibu dari So-won dengan informasi dari So-won. Tetapi setelah ibunya ditemui oleh Ehan, ternyata orang itu tidak mengakui kalau So-won adalah anaknya. Setelah menjelaskan kepada So-won tentang ibunya, tiba-tiba 챙겨. 가져가. Tetapi Ehan tidak menyerah. Ehan langsung melawan dengan menusukkan obeng ke kaki orang itu dan mengejar mobil yang membawa So-won. Dan akhirnya So-won pun dapat diambil kembali oleh Ehan. Tapi karena Ehan yang kelihatan kelelahan, akhirnya pingsan di pinggir jalan. Kemudian So-won meminta tolong dengan menghentikan mobil yang lewat. Kita pindah ke rumah sakit di mana Seon membunuh rekannya sendiri karena takut orang itu akan menjadi saksi pembunuhan Doi-sik terhadap dirinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan tim agen NIS yang sedang mencari bukti-bukti di wilayah kejadian Doi-sik dibunuh. Dan akhirnya agen NIS menemukan jam tangan milik So-won yang dipakai Doi-sik saat dibunuh. Dalam jam tangan itu tersimpan percakapan terakhir Doi-sik sebelum dibunuh oleh Seon-pil. Akhirnya agen NIS menganggap ada yang tidak beres dengan Seon-pil.
Kemudian kita pindah ke Ehan yang sudah sadar. Ehan menghubungi Mr. Big untuk kembali ke Busan. Mr. Big juga meminta foto Sowon untuk dibuatkan paspor untuk keluar negeri. Sesampainya di Busan, Ehan disambut oleh Mr. Big. Terlihat Sowon sangat senang berada di sana. Pindah ke Seonpil yang sedang menemui anak buahnya yang ada di Busan. Seonpil meminta bantuan untuk menangkap Ehan dan Sowon. Di sisi lain, agen NIS juga yang sudah tahu pembunuh sebenarnya adalah Seon, langsung berangkat ke Busan menyusul Seon. Malam harinya, terlihat Seonpil dan anak buahnya tiba di kantor Mr. Big. Dan akhirnya Mr. Big disiksa dan dipaksa untuk menunjukkan Ehan dan Sowon. 내가 누군지 아나? 강패. Kejadian ini diketahui oleh Avis, asisten Mr. Big, dan segera menyembunyikan Sowon ke dalam bagasi mobil. Setelah disiksa oleh Seonpil, Mr. Big tetap tutup mulut, dan akhirnya Avis pun tertangkap. Ketika orang Seon akan memotong kaki Avis, Mr. Big langsung mengatakan bahwa kunci yang mereka cari ada di brankas. 니들이 찾는가? Tiba-tiba Mr. Big mengambil senjata dari brankas itu dan membunuh sebagian orang Seon. Namun Mr. Big pun terkena tembakan dan akhirnya Mr. Big dibunuh oleh Seonpil. 방금 전 부산 기장 쪽에서 수차례 총성이 들렸다는 신고가 있었습니다. Kemudian Ehan yang melihat ada yang tidak beres di kantornya menyelinap masuk dan kaget saat melihat Sowon dan Mr. Big yang sudah tewas. Dan saat itu juga Ehan langsung mematikan semua lampu dan menyerang Seon dari kegelapan. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Saat Ehan mau kabur dengan mobilnya, tiba-tiba Seon dari belakang menabrak Ehan dengan forklift. Akhirnya Sowon pun diambil oleh Seon. Kemudian Ehan minta Seon melepaskan Sowon, tetapi Seon justru membuang Sowon ke laut dan menembak Ehan. Saat itu juga Ehan menusuk Seon dengan obeng, dan akhirnya mereka bertiga jatuh ke laut. Seon pun tewas di tempat. Sementara Ehan menyelamatkan Sowon sebelum ia harus tenggelam ke dalam laut. Setelah kejadian itu, agen NIS sudah terlihat berada di lokasi dengan hanya menemukan Sowon. Beberapa bulan kemudian, kita diperlihatkan Sowon yang sudah dititipkan ke panti asuhan dan memulai hidupnya yang baru bersama teman-teman sebayanya. Sesekali Sowon pun mengirim surat untuk Ehan di laut, bercerita tentang kehidupannya sekarang. Hingga suatu hari, Sowon terlambat menaiki bus sekolah sehingga dia harus berjalan kaki. Tiba-tiba terlihat mobil Hammer putih dikendarai oleh wanita, dan ternyata itu adalah Ehan. Dan film pun berakhir.